saya perawat PPU yang akan merawat Mbak pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Mbak Lina? Iya benar. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Biasa aja sus. Keluhan apa yang Mbak rasakan? Saya itu bolak-balik gak bisa tidur soalnya ada suara-suara yang gak nyata, terus jadi kayak gak ada wujudnya gitu loh, mengganggu. Oh jadi Mbak nggak bisa tidur ya gara-gara Iya. ada suara-suara. Baiklah, untuk pertemuan saat ini kita akan bahas suara-suara yang Mbak rasakan. Untuk tempatnya Mbak mau di mana? Di sini aja sus. Untuk waktunya tidak begitu lama kok, hanya sebentar saja. Ya. Sekarang sedang mendengar suara-suara yang Mbak katakan. Iya mbak, saya loh dengar suaranya tapi gak ada wujudnya. Apa yang dikatakan suara itu Mbak? Suaranya itu seperti kayak mau bunuh saya gitu loh mbak. Saya bunuh kamu kayak gitu-gitu. Oh, apakah suara itu terus menerus atau bagaimana? Iya mbak, terus menerus. Ketika Mbak mendengar suara-suara itu, apa yang Mbak lakukan? Saya cuma diem aja, saya nggak tahu harus apa sus. Jadi Mbak hanya diam saja sampai suara itu hilang. Ya. Oke, baiklah. Kali ini kita akan belajar tentang menolak suara-suara itu. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah menolak suara, yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain, yang ketiga yaitu beraktivitas, yang keempat dengan cara meminum obat secara rutin. Nah, kita akan belajar dengan cara yang pertama dahulu ya Mbak, yaitu dengan menolak suara. Caranya seperti ini, saya contohkan dulu. Ketika suara-suara itu muncul, Mbak bisa langsung menutup telinga sambil bilang, pergi-pergi, saya tidak mau dengar, kamu adalah suara palsu. Saya contohkan sekali lagi ya Mbak ya. Dengan cara menutup telinga sambil bilang, pergi-pergi, kamu adalah suara palsu. Apakah Mbak sudah mengerti? Ya ngerti. Sekarang Mbak praktekkan. Pergi-pergi, kamu suara palsu. Nah, coba sekali lagi Mbak. Pergi-pergi, kamu suara palsu. Nah, sudah bagus. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan kegiatan tadi? Ya, saya sudah bisa menolak suara-suara yang muncul. Bagaimana kalau kegiatan hari ini kita masukkan ke jadwal harian? Baiklah, untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Saya harap Mbak bisa melakukan kegiatan ini lagi ketika suara itu muncul. Untuk pertemuan besok kita akan berlatih dengan cara yang kedua. Mbak mau di mana? Di sini aja sus, apa apa. Baiklah, kalau Mbak mau di sini kita akan bertemu jam 9 pagi. Apakah Mbak bersedia? Ya, Sampai jumpa besok. ya sus, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Apakah Mbak Lina masih mengingat saya? Iya masih sus. Saya izin duduk sebentar ya Mbak. Ya. Oke, baik Mbak Lina. Kalau boleh tahu, kemarin malam Mbak Lina masih mendengar suara-suara enggak? Masih sus. Apakah sudah dipakai cara yang sebelumnya kita latih? Sudah dipakai tapi tetap masih ada suaranya. Oke, baik, hari ini sesuai pertemuan kita sebelumnya, ini kita akan melatih cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi ya Mbak. Untuk tempatnya Mbak Lina mau di sini atau di tempat lain? Di sini aja. Baik, kalau begitu untuk waktunya nanti kurang lebih 30 menit atau sebentar ya. Apakah Mbak Lina bersedia? Ya sus. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai cara yang kedua untuk mengontrol atau mencegah halusinasi. Yang pertama itu adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau Mbak mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan, Mbak bisa mengajak orang lain untuk bicara kepada Mbak. Mbak bisa minta orang lain, seperti contohnya kayak tolong, saya sedang mendengar suara-suara, minta tolong ajak saya mengontrol begitu. Apakah Mbak mengerti? Bisa diulangi sus? Jadi kalau Mbak mendengar suara, Mbak bisa minta tolong ke orang lain atau teman terdekat Mbak. Seperti, tolong saya sedang mendengar suara-suara bisikan. Boleh ajak saya mengobrol, begitu Mbak. Mungkin Mbak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Mbak bisa mengulangi apa yang sudah kita latih tadi. Iya sus. Silakan. Tolong, saya sedang mendengar suara-suara itu, tolong ajak ngobrol saya. Wah, bagus, Mbak bisa menerapkan ya apa yang sudah saya latih tadi. Nah, kalau begitu Mbak bisa memulai
minta tolong kepada keluarga atau teman terdekat Mbak ya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Mbak Lina setelah kita berlatih tadi? Sudah lega sus. Oke baik, nanti semisal Mbak Lina mendengar suara-suara itu atau bisikan-bisikan itu, Mbak bisa memulai cara yang sudah kita ajarkan tadi ya. Oke baik, latihan hari ini cukup sampai di sini ya. Bagaimana kalau latihan bercakap-cakap dengan orang lain kita masukkan ke dalam jadwal latihan Mbak? Apakah Mbak bersedia? Iya sus. Bagaimana perasaan Mbak Lina setelah kita berlatih tadi? Lega sus. Oke baik, apakah Mbak Lina merasa lebih bisa menolak bisikan-bisikan tersebut? Ya, Bagus, lakukan cara yang kedua ini setelah bisikan-bisikan itu muncul ya Mbak. Baik, latihan hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana kalau latihan bercakap-cakap kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Mbak Lina? Apakah Mbak Lina setuju? Ya setuju. Oke baik, pertemuan selanjutnya kita akan berkegiatan yaitu dengan menonton televisi ya Mbak untuk melatih pendengaran Mbak. Apakah Mbak bersedia? Ya sus. Oke baik Mbak, untuk tempatnya Mbak Lina mau di mana, di sini atau di luar? Di luar aja. Oke baik, besok kita akan bertemu kembali ya Mbak di jam 9 pagi. Besok saya akan menjemput Mbak. Iya sus. Oke baik, pertemuan hari ini saya sampai sini ya. Saya permisi dulu ya Mbak. Ya, makasih sus. Iya. Dokter permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk di sebelah Mbak? Boleh. Misi ya. Bagaimana perasaan Mbak Lina? Baik sus. Gimana tadi malam, masih mendengar suara bisikan-bisikan itu? Masih tapi udah better sih sus. Sesuai janji kita kemarin, saya akan mengajak Mbak nonton televisi di ruang perawat. Apakah Mbak bersedia? Iya sus. Baik, untuk waktunya sebentar aja ya Mbak. Sebelum kita ke ruang perawat, apakah Mbak masih mengingat dengan kalimat yang kita latih kemarin? Masih. Kalau misalkan Mbak masih mengingat kalimatnya, apakah bisa diulangi? Iya bisa. Tolong saya mendengar suara itu, tolong ajak saya ngobrol. Baik, bagus. Sekarang kita ke ruang perawat untuk menonton televisi, tapi nanti Mbak sesuka apa yang Mbak mau nonton. Ya. Baik, ayo Mbak kita ke ruang perawat. Mbak bisa duduk di sini. Baik, ini kan sudah ada televisi di depan Mbak. Mbak bisa menonton apa yang Mbak sukai. Mbak mau nonton apa? Sofia Sus. Ya sebentar ya, saya carikan ya. Nah yang ini. Ya. Oke. Apakah Mbak senang banget dengan film ini? Suka sus. Mbak Lina, sekarang sudah waktunya istirahat. Kita kembali ke ruangan ya. Ya. Baik. Ayo. Baik Mbak, gimana perasaan Mbak Lina saat ini setelah melakukan latihan seperti kita menonton tadi? Cukup baik sus. Oke baik, misalkan nanti ada Mbak merasa kayak masih mendengar bisikan-bisikan itu, Mbak bisa berlatih apa yang kita latih kemarin, itu diulang aja terus gak apa-apa. Baik Mbak, pertemuan selanjutnya Mbak kita akan melakukan kegiatan lain seperti hobi Mbak atau yang biasa yang Mbak lakukan sehari-hari. Mbak biasanya ngelakuin apa? Menulis sus. Oh, menulis. Baik. Jadi nanti selanjutnya kita akan melakukan kegiatan journaling. Baik, Mbak. Mbak besok inginnya di mana? Di taman saja sus. Oh iya, baik. Tapi besok kita akan bertemu kembali di ruangan ini jam 9 pagi ya. Baik, saya kembali ke ruangan ya, Mbak. Terima kasih untuk latihan hari ini. Permisi. Ya. Dok, selamat pagi Mbak Lina. Boleh saya duduk di sini? Ya boleh. Bagaimana perasaan Mbak Lina hari ini? Baik Mbak.
Apakah tadi malam suara-suara itu masih muncul? Iya masih, tapi udah nggak sering. Apa 2 cara yang kemarin udah dipakai? Sudah. Nah, sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya akan latih Mbak Lina untuk cara yang ketiga dengan melaksanakan kegiatan atau hobi Mbak Lina ya. Iya. Baik, sesuai dengan kontrak yang kemarin, kita latihannya di taman ya Mbak. Iya. Kalau gitu kita ke taman Mbak. Mbak Lina, cara yang ketiga yang bisa dilakukan untuk mengatasi halusinasi adalah dengan berkegiatan, yaitu dengan melakukan aktivitas yang Mbak Lina sukai. Berhubung kemarin Mbak Lina suka menulis, bagaimana kalau kita hari ini kegiatannya journaling saja? Iya, Nah, dengan journaling Mbak Lina bisa menuliskan apa yang Mbak Lina rasakan. Baik, kalau nanti ketika suara halusinasi itu tiba-tiba muncul di malam hari, Mbak Lina bisa mengalihkannya dengan cara journaling tersebut. Nanti saya siapkan buku dan ballpointnya di kamar Mbak Lina ya. Bagaimana Mbak Lina, apakah sudah paham? Paham. Kalau gitu Mbak Lina bisa journaling sekarang ya. Mbak Lina, jurnalnya tentang apa ya? Tentang perasaan saya, Sus. Oh iya. Wah, bagus sekali jurnalnya Mbak Lina. Kalau gitu kita kembali ke kamar ya Mbak. Iya. Bagaimana perasaan Mbak Lina setelah kita berlatih cara yang ketiga? Ya sudah lebih baik. Baik, latihan hari ini cukup sampai di sini ya. Bagaimana kalau latihan hari ini kita masukkan ke jadwal harian? Pertemuan berikutnya kita membahas cara minum obat yang baik dan kegunaannya. Apakah Mbak Lina bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya Mbak Lina pengen di mana? Di sini aja. Baik, kalau gitu kita besok ketemu jam 9 ya Mbak. Ya. Ini bukunya saya taruh di sini ya. Iya, Sus. Kalau gitu saya permisi dulu. Terima kasih Mbak Lina. Sama-sama. Selamat sore. Permisi, boleh saya izin dulu di sini? Bagaimana perasaannya Mbak Lina pada sore hari ini? Lebih baik, Sus. Sesuai perjanjiannya kemarin ya Mbak Lina, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara minum obat dan manfaat obat buat Mbak Lina. Nah, untuk waktunya mungkin nanti sekitar 15 menit sebentar saja, dan tempatnya di sini saja ya Mbak Lina. Apakah Mbak Lina bersedia? Ya. Sekarang saya mau tanya kepada Mbak Lina, kan kemarin kan sudah pertemuan dengan suster-susternya, sudah pertemuan sekarang udah hari ketiga. Apakah Mbak Lina masih mendengarkan suara-suara aneh? Udah lebih baik sih, Sus. Oke, alhamdulillah. Apakah cara-cara ketiga cara tersebut sudah diterapkan? Sudah. Ya. Untuk hari ini kita membahas tentang obat. Nah, di sini saya membawa 3 obat. Yang pertama ada CBZ, gunanya untuk menenangkan hatinya Mbak atau menghilangkan suara-suara tersebut. Nah, yang kedua ini ada THP untuk mengendalikan gerakan supaya bisa terkendali. Dan yang terakhir ini ada HP atau haloperidol. Ini gunanya untuk menenangkan pikiran Mbak dan badan Mbak. Nah, untuk minumnya itu sama semua 3 kali sehari. Di jamnya untuk di jam pagi itu di jam 7 pagi, untuk yang sore di jam 3 sore, dan yang terakhir di jam 11 malam. Nah, ini juga saya sudah siapkan alarm untuk Mbak. Untuk waktunya sudah saya setting juga supaya nanti Mbak bisa membantu Mbak Lina untuk memudahkan minum obatnya. Apakah Mbak Lina ada pertanyaan di sini? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mari kita minum obatnya dulu ya Mbak Lina ya. Untuk yang pertama, ini diminum ya Mbak Lina ya. Begitu sekarang. Ini minumnya. Saya lihat dulu apakah obatnya sudah tertelan. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup ya Mbak Lina. Kalau tidak ada pertanyaan, besok saya akan temui keluarga Mbak Lina untuk membahas
jenis dan apa yang pada gejala apa yang dialami Mbak Lina. Untuk tepatnya di sini saja. Apakah Mbak Lina bersedia? Oke, baik. Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Lina. Selamat sore. Iya, sama-sama. Dokter, selamat pagi Sus. Iya, sama Sus. Apakah saya boleh izin duduk? Ya, silakan. Baik, ya sesuai kesepakatannya kemarin, hari ini kita akan mendiskusikan tentang masalah apa yang dialami oleh anak ibu dan bantuan apa yang bisa diberikan kepada anak ibu. Nah, kita diskusinya itu sekitar 15 menit aja ya Bu. Baik, apa yang menjadi masalah dalam merawat anak dan apa yang dapat Ibu lakukan kepada anak Sekarang tuh anak saya tuh akhir-akhir ini tuh sering mendengarkan suara-suara aneh Sus yang tidak ada. Terus dia tuh juga sering melamun, ada yang sering berteriak, ini suara apa begitu. Oh, baik. Gejala yang dialami oleh anak ibu yaitu halusinasi, di mana halusinasi sendiri adalah gangguan persepsi sensorik yang menyebabkan seseorang itu melihat, mendengar, mencium dan merasakan hal-hal yang tidak nyata. Tanda-tandanya yaitu biasanya itu berbicara dan tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab. Jadi, kalau anak ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya suara itu tidak ada. Jadi, jenis halusinasi yang dialami anak ibu yaitu halusinasi pendengaran. Di sini ada beberapa cara untuk bisa mengendalikan halusinasinya. Untuk yang pertama, jika halusinasinya itu muncul, tepuk punggung anak ibu dan suruh anak ibu untuk mengucapkan suara tersebut. Lalu yang kedua, jangan biarkan melamun karena hal tersebut itu bisa memunculkan halusinasinya kembali. Nah, untuk yang ketiga itu dengan cara berkegiatan. Berhubung anak ibu suka berkegiatan menulis, jadi latihan yang saya berikan kepada anak ibu yaitu journaling. Dan yang terakhir yaitu dengan cara minum obat. Di sini ada beberapa macam obat Bu. Yaitu yang pertama yang berwarna oranye itu adalah CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara pada halusinasi pendengaran. Lalu yang ini yang berwarna putih ini Bu, ini adalah obat THP, obat ini untuk merilekskan. Dan yang biru ini adalah obat HP, gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Nah, untuk aturan minumnya yaitu diminum 3 kali sehari. Nah, di sini saya udah tulis di label Bu, dan untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan pada waktu pulang. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi dengan saya mengenai bagaimana cara memutus halusinasi pada anak Ibu? Saya sudah lebih tahu Sus bagaimana cara menghadapi anak saya ketika anak saya suara halusinasinya itu muncul. Sekarang coba Ibu sebutkan salah satu cara untuk merawat anak Ibu. Salah satu caranya yaitu mengajak anak saya bercakap-cakap jika anak saya itu sendiri atau marah. Baik Ibu, saya rasa cukup diskusi kita hari ini. Bagaimana kalau teman besok kita langsung mempraktekkan bagaimana cara memutus halusinasi langsung di hadapan anak Ibu. Untuk tempatnya di sini aja ya Bu. Untuk jamnya itu jam 9. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nggak ada Sus. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan kalau Ibu mau melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Sus. Iya, sama-sama. Bagaimana Bu perasaan Ibu hari ini? Baik Sus. Gimana masih ingat cara merawat pasien halusinasi yang seperti saya ajarkan kemarin? Masih. Oke, jadi saya janji hari ini kita akan melatih secara langsung Mbak Lina cara untuk menolak halusinasinya. Untuk tempatnya kita akan langsung ke ruangan Mbak Lina ya. Mungkin kita akan butuh sekitar 20 menit. Jadi sebelum kita praktekkan langsung ke Mbak Lina, saya akan ajarkan dulu kepada Ibu dan Ibu nanti bisa langsung mencoba ke saya dulu. Jadi yang cara yang pertama itu kan menolak halusinasinya. Nah, nanti Ibu bisa membantu Mbak Lina. Jika Mbak Lina tiba-tiba halusinasinya muncul, Ibu bisa tepuk punggung Mbak Lina, lalu menyuruh Mbak Lina untuk mengucapkan pergi, kamu bukan suara asli, aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Begitu ya Bu? Iya Sus. Sebelumnya Ibu boleh coba dulu ke saya, mungkin sebagai pemanasan sebelum kita langsung ke Mbak Lina. Iya. Sisa Mbak Lina dengan suara-suara ini bagaimana? Dengan menepuk punggung Mbak Lina sambil bicara, pergi, kamu bukan suara asli, kamu suara palsu. Itu Mbak Lina juga boleh sambil menutup telinga ataupun menutup mata ya Bu. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung ke ruangannya Mbak Lina ya. Kita Iya. coba langsung. Oke, mari. Assalamualaikum.
Jadi Mbak Lina, hari ini Mbak Lina akan membantu Mbak Lina untuk menolak halusinasi Mbak Lina. Jadi Ibu, seperti yang sudah kita praktekkan tadi, Ibu bisa langsung membantu Mbak Lina untuk menolak halusinasinya. Jadi gimana? Semisal nih hari ini Mbak Lina halusinasinya tiba-tiba muncul. Jadi apa yang Ibu bisa lakuin? Bisa menepuk punggung kakak Lina sambil mengucapkan pergi-pergi, kamu bukan suara asli, kamu suara palsu. Iya, jadi itu bisa dilakuin setiap kali Mbak Lina udah kayak mulai merasa gelisah, tiba-tiba dengar suara-suara itu. Ataupun cara-cara lain seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya. Masih ingat kan ya Bu? Ya. Oke. Kalau gitu pertemuan hari ini kita selesaikan di sini ya Bu ya. Gimana perasaannya Bu setelah saya latih dan kita praktek langsung sama Mbak Lina? Jadi lebih bisa cara mengontrol halusinasinya kakak Lina. Kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Besok kita ketemu lagi di next station ya Bu. Untuk jamnya sekitar jam 9. Besok kita akan membahas tentang jadwal kegiatan sehari-hari Mbak Lina untuk di rumah dan juga termasuk jadwal minum obat. Iya. Gitu, itu saya pamit kembali ke next station dulu ya. Iya. Mari. Dadah Mbak Lina, selamat pagi ya. Selamat pagi Sus. Selamat pagi, silakan duduk Ibu. Nah Ibu, perasaannya Mbak Lina kan hari ini udah boleh pulang. Senang sekali Sus. Nah ini Ibu kan Mbak Lina itu selama di busuk itu apa kau jadi latih Bu cara-cara yang kemarin itu? Ya. Oke, di sini Ibu, di sini itu ada jadwal-jadwal Mbak Lina kegiatannya selama di rumah sakit. Nah, jadwal ini bisa Ibu lanjutkan di rumah. Seperti yang ini, yang pertama ada jadwal makan. Setelah makan dilanjutkan minum obat CPZ ya Bu. Dan selanjutnya adalah kegiatan bercakap-cakap. Nah, jadwal ini bisa Ibu lanjutkan di rumah. Apakah Ibu paham? Iya, paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke, kalau enggak, nah ini ada surat kontrolnya Ibu. Surat kontrolnya ini seminggu sekali dan tanggalnya sudah tertera di dalamnya. Oke Ibu, saya akan siapkan Mbak Linanya untuk pulang terlebih dahulu ya Bu. Iya Sus, terima kasih. Ya, sama-sama. Obat yang pertama, privatku maksudnya. Bawa.